Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Seftianingsi dengan NIM A221222091, kelas D, Prodi Pendidikan Biologi, Universitas Tadulako. Baik, saya akan menjelaskan mengenai respirasi dan transpirasi. Pengertian respirasi dan transpirasi. Respirasi adalah proses menghasilkan energi dengan memecah molekul kompleks menjadi molekul yang lebih sederhana. Proses respirasi umumnya memecah molekul gula sederhana menjadi karbon dioksida uap air, dan transpirasi adalah hilangnya uap air dari permukaan tumbuhan. Adapun hewan tingkat tinggi yaitu dikelompokkan vertebrata dan ada 5 kelas, yaitu ikan dalam kelas Pisces, dan yang kedua katak dalam kelas amfibi atau amfibia, dan yang ketiga ada komodo dalam kelas reptil atau reptilia, dan yang keempat ada burung dalam kelas Aves, dan yang kelima ada sapi dalam kelas Mamalia. Baik, saya akan menjelaskan apa saja sistem pernapasan pada hewan tingkat tinggi. Yang pertama ada ikan atau Pisces, yaitu pada ikan bernapas dengan menggunakan insang. Insang mengandung pembuluh darah sehingga memiliki warna merah, dan air masuk melalui mulut melewati insang, dan setelah terjadi pertukaran gas, air keluar melalui tutup insang atau operculum. Tutup insang yang senantiasa membuka dan menutup untuk mengatur keluar masuknya air, dan ada juga ikan yang bernapas dengan paru-paru yaitu ikan dipnoi. Dan yang kedua, sistem pernapasan pada katak atau amfibi yaitu memiliki alat pernapasan berupa paru-paru. Salah satu contoh hewan amfibi adalah katak. Alat pernapasan katak adalah paru-paru dan kulit. Namun ketika masih berbentuk kecebong, katak hidup di dalam air dan bernapas menggunakan insang. Dan yang ketiga yaitu sistem pernapasan pada komodo atau hewan reptil. Hewan reptil bernapas dengan paru-paru. Walau pernapasan utama mereka adalah paru-paru, hewan reptil bisa menghirup oksigen dalam air melalui membran yang ada di mulut. Dan yang keempat ada burung atau aves. Burung menggunakan paru-paru dan pundi-pundi udara sebagai alat pernafasannya. Paru-paru pada aves atau burung terdapat di ujung bronkeolus dan berjumlah sepasang, serta melekat pada suatu dinding punggung rongga dada. Paru-paru tersebut dibungkus dengan selaput yang disebut dengan pleura. Dan yang terakhir yaitu sistem pernapasan pada sapi. Sapi adalah jenis hewan mamalia yang sebagian besar memiliki organ pernapasan yang sama. Hewan mamalia menggunakan paru-paru untuk bernapas, bahkan beberapa organ lain digunakan juga tidak jauh berbeda, seperti adanya hitung pangkal tenggorokan, batang tenggorokan, dan hingga paru-paru. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan hewan tingkat rendah. Hewan tingkat rendah dikelompokkan invertebrata dengan 6 kelas, yaitu yang pertama Porifera, dan yang kedua Coelenterata, dan yang ketiga ada Platyhelminthes, dan yang keempat Nemathelminthes, dan yang kelima ada Annelida, dan yang keenam ada Molussa. Baik, saya akan menjelaskan apa saja sistem pernapasan pada hewan tingkat rendah. Yang pertama ada Porifera. Porifera bernapas dengan cara mengalirkan air melalui pori-pori tubuhnya yang disebut dengan ostium. Selanjutnya air akan mengalir dan masuk ke rongga yang disebut spongocoel, dan proses pernapasan porifera yang selanjutnya akan berlangsung di sel koanosit atau sel leher. Dan yang kedua, sistem pernapasan pada hewan Coelentera. Untuk melakukan pernapasan, hewan Coelentera mengandalkan proses difusi oksigen di lingkungannya melalui permukaan tubuhnya.
Meskipun demikian, coelentera juga mempunyai alat bantu pernapasan yang disebut dengan siphonocleva. Siphonocleva yaitu perluasan dari celah mulut coelentera. Dan yang ketiga, sistem pernapasan pada hewan Platyhelminthes. Platyhelminthes tidak memiliki sistem pernapasan dan sistem peredaran darah, sehingga pertukaran dan transportasi zat terjadi secara difusi. Sistem saraf Platyhelminthes berupa beberapa pasang benang saraf. Alat ekskresi masih sangat sederhana berupa saluran bercabang-cabang yang berakhir pada sel api. Dan yang keempat, sistem pernapasan pada hewan Nemathelminthes. Nemathelminthes memiliki mulut, anus, faring, dan juga otot untuk menunjang proses pencernaan. Walau memiliki sistem pencernaan, Nemathelminthes tidak memiliki sistem pernapasan maupun sistem peredaran darah. Mereka bernapas melalui kulitnya. Nemathelminthes yang hidup bebas melakukan pernapasan secara aerobik. Dan yang kelima, sistem pernapasan pada Annelida. Sistem pernapasan Annelida berlangsung di seluruh permukaan kulit pada tubuhnya, tapi terdapat beberapa spesies yang bernapas dengan melalui insang. Dan yang terakhir, sistem pernapasan pada hewan Mollusca. Hewan Mollusca yang hidup di air memiliki alat pernapasan berupa insang. Sedangkan Mollusca yang hidup di darat bernapas melalui rongga mantel yang memiliki pembuluh darah. Rongga ini berperan sebagai paru-paru. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tumbuhan tingkat tinggi. Tumbuhan tingkat tinggi merupakan tumbuhan berbiji yang berkembang baik secara seksual. Tumbuhan ini memiliki persebaran yang cukup luas dan lazim ditemukan di berbagai daerah. Dan ada pun contoh tumbuhan tingkat tinggi, yaitu yang pertama ada anggur atau VGSP, dan yang kedua ada anggrek bulan atau Phalaenopsis, dan yang ketiga ada anggrek hitam atau Coelochnine pandurate, dan yang keempat ada apel atau Malus domestica, dan yang kelima ada jagung atau Zemais, dan yang keenam ada bawang merah atau Allium cepa, dan yang ketujuh ada bawang putih atau Allium sativum, dan yang terakhir ada bayam atau Amaranthus hybridus. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tumbuhan tingkat rendah. Tumbuhan tingkat rendah merupakan kelompok tumbuhan yang berstruktur tubuh dan perkembangan organ tubuhnya masih sangat sederhana. Meskipun sebagian ada yang memiliki organ seperti batang, akar, dan daun, namun bukan merupakan organ sejati. Baik, adapun contoh tumbuhan tingkat rendah, yaitu seperti di gambar. Baik, sekian itu saja materi yang sudah saya jelaskan mengenai sistem respirasi dan transpirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.